Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih terus memberikan nikmat kepada kita. Kita bersyukur masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus Allah masih menganugerahkan nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat Islam ibadah ini terus Allah sampaikan di akhir hayat kita, dan kita semakin menghadap Allah dalam keadaan Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam adalah kita sampaikan kepada kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat yang istiqomah di sunnah beliau sehari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan sunnah Nabi hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul di surga Allah serta keluarga dan orang yang cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk kepada masih pasca Ramadan. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pentingnya memberi maaf, atau bahasa kitanya hakikat memberi maaf. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini dosa kita antar manusia sudah selesai, ya, minimal kita memaafkan orang lain, ya, minimal, ya, maksimalnya ya kita bisa meminta maaf. Minta maaf itu berat, nah, kan yang mudah itu memberi maaf dalam konteks kita sebagai manusia, ya. Minta maaf itu ada unsur malu, segan, ya. Bahkan mungkin ada yang jadi sombong juga, gitu. Masa gua harus minta maaf sih, gitu. Nah, makanya dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali justru yang menyuruh itu bukan minta maaf, tapi memberi maaf. Jadi lebih mudah dalam konteks ya tentu saja bisa beda-beda orang. Jadi secara umum kita yang menentukan diri kita, yang pengen masuk surga kan kita, yang pengen dimaafkan Allah kan kita. Nah, sedikit tambahan, nah, bagaimana orang yang sudah kita zalimi tapi kita belum sempat minta maaf, ya, belum sempat minta maaf. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang kita belum sempat minta maaf, kalau kaitannya dengan harta ya kita mesti bayar, ya. Kita bayar, dengan harta kita mesti bayar, ya. Kalau ada ahli warisnya kita kasih sama ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ketemu, kita sedekah atas nama orang itu, ya, jadi gitu. Jadi kepada orang yang kita bersalah, khususnya dari sisi harta, nah itu kita harus menyampaikan harta itu kepada ahli waris. Itu yang pertama. Kalau orangnya nggak ada, kalau orangnya ada, dia kasih sama orang. Nah, kalau keluarganya ahli warisnya nggak ada juga, nggak ketahuan entah berantah, kita sedekah atas nama orang itu. Jadi saya begitu. Sehingga di hari kiamat nanti kalau dia nuntut, ada pertanggungjawabannya, kira-kira. Ya. Nah, mungkin masih mahasiswa kita kan dulu gitu, ya, pada darmaji istilahnya itu. Kalau di kita dulu kuliah itu ada istilahnya darmaji, dar 5 ngomong hiji gitu, istilahnya darmaji. Ya, ambil tahu 3, mahasiswa itu kan lagi bokeh-bokeh Pak, ya. Gitu, prasmanan ngambil aja bayarnya. Nah, yang gini-gini kan mungkin orang yang dagang dulu di zaman kita mahasiswa udah tak kemana kita, ya Pak Yuli, apalagi kita masih baru. Nah, kita nggak tahu mana. Nah, sudah yang sadar-sadar, ya lebih bagus ya kita berinfak. Ya Allah, mungkin dulu saya ada makan nggak ketahuan di mana,
kita apa namanya? Kita infakkan atas nama orang tersebut. Nah, ini dalam konteks harta. Ya. Nah, dalam konteks non harta, perbuatan atau apa, nah kita nggak sempat minta maaf, atau mungkin minta maaf bisa panjang juga urusannya, karena orang yang mungkin kita maaf bersalah sama orang itu mungkin udah dendam banget sama kita, gitu kan? Jumpa kita aja dia udah enak gitu loh. Jumpa kita aja mungkin dia udah nggak suka gitu loh. Justru kalau kita datang minta maaf, tambah panjang urusannya pula lagi gitu. Kalau orang-orang mau dia begini gimana? Nah, kita doakan orang tersebut, kita mohonkan ampun. Jadi gitu. Dalam satu riwayat Rasulullah itu, ya, ketika dalam salah satu doanya, ya Allah, jadikan orang yang pernah mungkin kuzalimi, kusakiti menjadi rahmat bagi orang itu. Jadi rahmat bagi orang itu. Nah begitu. Ya, mungkin ada yang dia entah ngomong kita nggak sadar menyakiti orang, kita ada perbuatan yang nggak sadar kita menyakiti orang. Nah, jadikan itu rahmat, jadikan itu rahmat. Nah, dari sini kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa kalau kita bersalah ke orang yang kita nggak ketemu sebagainya, ya doakan orang itu terus. Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang mungkin pernah aku zalimi, baik aku sengaja maupun tidak sengaja. Baik dia tahu ataupun dia tidak tahu, ampunkan dosanya. Gitu, rahmati dia. Kalau dia masih hidup, ya beri hidayah, lindungi dia. Kalau dia sudah mati, ya kalau dia orang yang tidak beriman ya nggak bisa. Kalau dia masih beriman, ya kita mohonkan ampun. Kalau dia orang kafir masih hidup, ya kita doakan, ya Allah kasih dia hidayah. Nah, jadi kita doakan terus, sehingga nanti di hari kiamat ketika mungkin dia nuntut, kita ada alasan gitu. Ya. Ada jawaban dari kita. Ya Allah, kan Allah Maha tahu. Oh, si fulan ya Allah dia gini kata Allah, dia doakan kau terus, kau dapat gara-gara doa dia juga. Ya, begitu. Nah, jadi ini tambahan yang kemarin. Ya, jadi kita harus latihan memaafkan yang paling baik. Malah sebelum diminta kita udah kasih, itu nilainya lebih tinggi. Jadi kalau diminta dulu, sama kayak sedekah Pak. Sedekah itu diminta dulu baru kita kasih, ya pahala bagus. Ya, tapi kalau orang sebelum minta kita udah tahu dia butuh, ya, dia perlu, dia sangat memerlukan bantuan, kita bantu tanpa dia minta. Oh, itu nilainya tinggi sekali. Apalagi gelap-gelapan ngasihnya. Ya, in tubdu shadaqatin fa ni'man kata Allah. Kalau kau berikan sedekah itu terang-terangan itu bagus. Tapi wa in tukhfuha, kalau kau sembunyikan sedekah itu wa tu'tuhal fuqara, kau berikan kepada orang yang butuh, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Nah, jadi prinsipnya sama kayak sedekah, memberi sebelum diminta itu sangat bagus sekali. Paling tinggi nanti. Ya, karena kalau diminta dulu baru kita kasih, itu biasanya mungkin ada unsur terpaksa, ada unsur nggak enak, kan gitu. Baik dari sisi kitanya maupun dari sisi orang yang meminta. Nah, jadi itu tambahan yang kemarin, jadi kita saling memaafkan, mudah-mudahan dosa-dosa di antara kita akan Allah maafkan. Nah, sedikit lagi tambahan, kemarin matematikanya yang kemarin agak kurang saya jelaskan matematikanya. Ini pentingnya ada video ini, jadi Ustaz mau ngasih materi berikutnya, dia tahu yang kemarin ini. Yang saya bilang kemarin. Jadi matematik sederhananya gini. Kita punya dosa 2.000. Ini sederhananya saja. Saya selalu menyederhanakan dalam konsep berpikir kita biar mudah. Ya, kita punya dosa sama Allah 2.000. Ya. Jadi gitu. Pahala kita 1.500. Dikumpul-kumpul semua amal kita 1.500. Nah, kira-kira negatif positif? Negatif. Tekor gitu. Masuk dalam surah Al-Qari'ah itu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia masuk surga, dapat kehidupan yang diridhoi. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan, lebih sedikit, fa ummuhu hawiyah, masuk dalam neraka dulu, dicuci dulu.
Jadi hitung-hitungannya kalau kita misalnya minus 500, ya itu setelah dapat syafaat juga itu. Ya, syafaat itu kan dia menggerakkan. Nah, yang 500 itu kita cuci dulu di neraka, nggak tahu kita berapa lama. Nah, jadi gitu. Oke, itu sederhananya dulu dalam konteks. Nah sekarang ternyata ada dosa orang sama kita 100. Ini di luar yang 1.500 ini lah kira-kira. Ada 100 dosa orang sama kita, hitung-hitungannya. Nanti di akhirat Pak, dosa orang yang 100 itu menjadi pahala bagi kita. Inilah yang dalam hadis dikatakan orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, orang di hari kiamat banyak bawa pahala, dia banyak zalimi orang lain, dia bayar utang itu dengan pahala dia. Di dunia kita orang yang dizalimi itu rugi, tersakiti, nggak enak. Tapi di akhirat orang yang dizalimi itu untung. Kenapa? Dia dapat pahala. Dan pahala itu besar Pak di sana. Berarti nilai suatu kebaikan di akhirat itu berarti. Nah, termasuk ketika kita disakiti orang lain itu berarti sekali. Bagi orang yang dizalimi, woi, alhamdulillah gua dapat segini. Nah, bagi kita yang menzalimi rugi banget, habis pahala kita. Nah, dalam konteks yang kita bahas ini, nah ini 100. Maka kita dapat pahala 100. Jadi berapa? 1.500 tambah 100 kurang 2.000. Berapa Pak? Berapa? Minus 400. Pintar. Nah, gitu. Masih negatif. Tetap aja masuk neraka. Walaupun dalam taman 100. Nah tapi, kalau kita maafkan di dunia, ini bicaranya gitu. Kalau kita maafkan di dunia, kita dapat minimal 10 kali lipat Pak. Tuh. Sederhana. Beda ya. Di dunia sama di akhirat beda. Yang 100 tadi, kalau kita maafkan di dunia, minimal kita dapat 10. Jadi 100 kali 10 berapa? 1.000. Pahala kita 1.500 tambah 1.000 jadi berapa? Kalau tadi di sana perhitungannya cuma nambah 100. Begitu di dunia kita maafkan di 1.000. Jadi 2.500 kurang 2.000, maka kita untung 500. Masuk dalam kelompok fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi hisabir rahim. Sederhananya gitu. Jadi di dunia ini lebih jadi amal soleh dia di dunia. Kalau di sana ya hitungannya kezaliman saja. Di dunia jadi amal soleh ya. Itu minimal loh. Apalagi kita maafkannya di bulan Ramadan, itu paling cakep lagi. Ini saya sebenarnya harusnya Ramadan ini, tapi nggak apa-apa diingatkan kembali. Ya minimal dapat 10 jadilah. Kalau di Ramadan kali 700. Di Ramadan itu paling top sebenarnya amal itu. Nah hitung-hitungan. Ada orang yang saya bilang kemarin sok macam masuk surga aja dia gitu. Ada orang begitu. Nggak memaafkan. Nanti kalau itu kok masuk surga nggak usah gitu. Ada orang gitu. Atau aku masuk surga lewat pintu lain aja. Macam apa? Pede banget aku masuk surga dari pintu yang lain. Orang sahabat-sahabat dulu Pak, ada amal yang bisa bikin masuk surga, orang kok kan kejar gitu. Maka dalam hadis dikatakan jangan kau remehkan sedikit kebaikan. Karena kau nggak tahu jangan-jangan sedikit kebaikan itu juga memasukkan kau ke dalam surga. Nah jadi balik kepada kali-kali tadi, bagus memaafkan di dunia menjadi amal soleh. Jadi yang namanya amal soleh itu bukan hanya berbuat kebaikan dalam konteks sholat apa, ya itu betul. Mencegah kemungkaran, tidak berbuat jahat, itu pun bagian dari amal soleh. Termasuk memberi maaf, ini bagian dari amal soleh. Yang nilainya sangat tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kali-kalinya berikutnya yang saya bilang kemarin, mana besar dosa kita kepada Allah atau dosa orang sama kita? Mana lebih besar Pak? Lebih besar dosa kita kepada Allah. Nah kalau balik pada konteks tadi, ya ada orang bersalah sama kita, gara-gara kita tidak maafkan yang 100, itu yang 2.000 jangan-jangan nggak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau bersalah sama orang lain, aku maafkan. Apa urusan aku maafkan kau? Ya repot kita nanti urusan di akhirat.
Dosa kita sama Allah jauh lebih banyak, dosa orang sama kita sedikit. Gara-gara kita nggak maafkan yang sedikit itu sebesar apapun, akhirnya yang dosa kita lebih banyak sama Allah itu Allah nggak maafkan. Kan kemarin kita lihat dari surat ke-24 ayat 22 kemarin kita bahas. Mafhum mukhalafahnya. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak? Jadi orang memaafkan itu betul. Apakah kamu tidak suka Allah memaafkan dosamu? Artinya apa? Kalau kita maafkan, berarti berdasarkan ayat ini, kalau kita maafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan kita. Jadi kalau kita maafkan orang lain, maka Allah maafkan dosa. Mafhum mukhalafahnya, ini istilahnya mafhum mukhalafah dalam bahasa Al-Quran tafsir atau dalam bahasa usul fikih adalah mafhum mukhalafah. Makna sebaliknya. Makna sebaliknya. Jadi kalau kau maafkan, Allah akan maafkan. Jadi kalau kau tak maafkan, bisa Allah tak maafkan dosa kita. Namanya mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah itu pemahaman yang sebaliknya, kira-kira begitu. Nah, jangan gara-gara kita tidak maafkan dosa orang lain, malah Allah nggak berkenan. Dosa kita jauh lebih banyak. Ya, kemarin ya surah 24, ini ayat yang kemarin kita bahas peristiwa apa Abu Bakar. Ya, yang tidak maafkan orang yang dia selama ini dia bantu, terus ternyata dia pula yang menyebar fitnah. Nah, jadi itu tambahan yang kemarin, ya mudah-mudahan menjadi clear bagi kita. Nah, sekarang maafkan sakit apapun, apalagi orang itu adalah orang yang dekat kita. Gitu. Waduh, ya sudah lepaskan. Memang sakit, apalagi itu mas kan, makin sakit, makin berat, maka nilainya makin tinggi. Oke, sekarang kita masuk kepada pelajaran kita masih dalam suasana Syawal ini adalah istiqomah dalam amal, penting. Juga saya ingatkan. Ya. Sayang amal-amal Pak, di bulan Ramadan sudah kita rajin selama 30 hari beramal, tiba-tiba di bulan Ramadan berhenti. Ini sayang Pak. Sayang itu artinya mumpung badan kita sedang enak gitu. Ibarat olahraga, kalau udah lagi enak olahraga jangan berhenti. Kalau berhenti gimana Pak? Nanti mulai lagi dari nol lagi nanti. Berat lagi ngangkatnya. Ya ibarat mobil atau motor, ini mobil yang dulu, kalau sekarang udah canggih kan gitu. Tapi kalau mobil itu sudah sempat dimatikan, mulai kita hidupkan lagi tuh ngengkolnya berat gitu. Karena mulai dari nol lagi. Nah, jadi makanya sayang kalau kita tidak istiqomah. Makanya amal-amal yang Ramadan kita kerjakan, coba kita istiqomahkan. Ya. Yang enggak semua, minimal adalah beberapa yang menjadi amal-amal istiqomah. Nanti kita akan bahas. Ya. Karena amal-amal istiqomah ini hebat nilainya, Pak. Tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang. Jadi pertama ini hanya mengingatkan kita sendiri, termasuk sayang. Jangan sampai kita berhenti. Karena kalau berhenti nanti Ramadan akan datang itu sulit. Tapi kalau kita sekarang istiqomah, Ramadan itu datang dia lebih cepat lagi gitu loh. Lebih hebat lagi kita Ramadan, lebih maksimal lagi. Hari ini kita biasa satu hari satu juz misalnya. Ya. Tetap konsisten. Di luar Ramadan satu juz atau kurang dikit kapal, minimal setengah juz lah. Terus rajin, terus istiqomah. Sampai Ramadan tahun depan itu begitu Ramadan masuk, enggak satu juz lagi kita Pak, enaknya 2 juz sudah bisa, kenapa? Udah terlatih. Karena suasana Ramadan beda. Jadi kecepatan atau nilai tetap bertahan Ramadan berikutnya bisa lebih hebat lagi kita. Jadi istiqomahnya di Ramadannya menjadi 2 juz. Selesai Ramadan tinggal 1 juz. Terus masuk Ramadan lagi jadi 3 juz, bisa begitu. Karena suasana Ramadan itu beda semangatnya, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Tapi kalau kita biasa 1 juz, berhenti, Ramadan berikutnya baru mulai lagi, itu 1 juz lagi cuma maksimalnya. Kenapa? Ya dari nol lagi ngangkatnya susah, lama, berat. Begitu juga dengan amal-amal yang lain. Tapi kalau sudah terbiasa, masuk Ramadan itu pasti naiknya. Jadi makanya mari kita istiqomahkan. Ya.
Jadi secara dunia pun pekerjaan-pekerjaan juga begitu. Kalau kita berhenti mulai lagi tuh badan pegel-pegel nggak enak lagi. Tapi kalau udah apa, speednya jadi bisa lebih hebat. Kalau di Ramadan, suasana Ramadan itu berbeda. Ya, jadi akhirnya tiap tahun amal kita Ramadannya makin meningkat. Nah ini sedikit. Nah sekarang masuk kita kepada intinya. Ya, mengapa amal itu mesti istiqomah? Sebelum nanti kita bagaimana caranya biar bisa bagaimana? Mengapa harus istiqomah? Pertama Pak, amal-amal yang istiqomah disampaikan tadi akan lebih mudah menangkapnya. Yang pertama itu adalah amal yang istiqomah itu nilainya tinggi Pak. Di hadapan Allah itu tinggi. Orang yang sudah beramal istiqomah 10 tahun dengan hak perbuatan yang sama, amal yang sama, capeknya sama, kualitasnya sama, pokoknya semuanya sama ya. Bahasa kita apple to apple. Tapi yang satu sudah 10 tahun mengerjakannya, yang satu baru 2 tahun, itu 10 tahun lebih tinggi nilainya di hadapan Allah. Pahalanya. Apalagi sudah 20 tahun, apalagi sudah 30 tahun. Itu terutama amal-amal yang sunat ya. Kalau yang wajib kan udah pasti. Amal-amal yang sunat. Ini namanya nilai keistiqomahan ada. Kalau dalam konteks pekerjaan, ya pegawai ini namanya nilai loyalitas. Orang yang kerjanya sama, pangkatnya sama, capeknya sama, semuanya sama, tapi yang satu sudah 10 tahun kerja, yang satu baru 1 tahun, pasti beda gajinya. Betul. Kok dia besar gajinya? Padahal kan sama capeknya. Padahal jangan-jangan saya lebih sarjana, saya S2, dia cuma lulusan SMA atau mungkin SMP. Dia udah 10 tahun, kita belum. Kau tuh baru setahun, bisa begitu lah. Dan nilai loyalitas itu tinggi. Pegawai-pegawai kan begitu. Nah begitu juga dengan amal. Jadi amal Pak, yang kita kerjakan kemarin dengan kita kerjakan sekarang, istiqomah itu nilainya bisa beda, lebih tinggi. Jadi nggak sama amal itu nilainya. Jadi tiap hari meningkat. Jadi makin istiqomah makin tinggi nilainya. Dulu kan kita udah bahas ya, satu amal tuh nilainya kan banyak di hadapan Allah. Pertama ikhlasnya, kedua bagusnya, yang ketiga kualitasnya, yang keempat jumlahnya, kan bisa. Yang kelima capeknya. Jadi capek itu menentukan. Kesulitan orang yang pakai jilbab di Indonesia dengan orang pakai jilbab di negeri-negeri minoritas, walaupun sama-sama pakai jilbab, tapi nilainya beda. Kenapa? Di sana lebih susah. Orang yang datang ke masjid di suasana dingin, ya, di negeri-negeri yang ada musim dinginnya, yang kalau pagi itu bisa sampai minus berapa gitu, tetap ke masjid, dengan kita beda. Kenapa? Susah mereka ke masjid, apalagi misalnya ada salju pula lagi, waduh. Tapi tetap ke masjid. Jadi makin sulit atau makin berat amal itu makin tinggi nilainya. Nah jadi gitu. Nah termasuk juga macam yang kita bahas tentang memberi maaf itu. Jadi makin sakit hati kita, itu bisa kita lepas, itu makin tinggi nilainya dari Allah. Itu hebatnya agama kita, itu hebatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah. Tapi sakit Ustaz, makin sakit makin bagus. Tapi susah tak, makin bagus, makin besar pahalanya. Nah jadi gitu. Nah jadi balik tadi, jadi amal. Makanya ya orang-orang yang baru taubat ini gak usah sok jago. Kita dulu Pak mahasiswa ya, udah baru taubat ya, aktivis, udah mulai sedang semangat, sok jago gitu. Itu semua orang salah itu. Tahu, cuma dia paling soleh. Kau tuh baru taubat 2 bulan 3 bulan. Sehebat apapun amal kau tuh baru 2 bulan. Orang yang sudah puluhan tahun, gak usah sok merasa kau lebih suci, lebih soleh, jangan. Minimal apa? Dia udah 30 tahun beramal, kau baru 2 bulan, belum tentu kau sampai 30 tahun beramal. Jangan-jangan 3 tahun udah gak beramal kok. Jangan-jangan 5 bulan udah gak beramal kok. Dia udah lewat 30 tahun. Dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya, harus ikhlas. Masa kitanya syarat ketentuan berlaku. Jadi kita nggak usah merasa kita sok hebat baru tobat, baru ini merasa lebih soleh. Enggak. Justru ada orang yang sudah. Jadi ini yang senior ini orang hebat-hebat semua, orang soleh semua nih. Kalau mudanya udah soleh gitu. Kalau tobatnya kemarin ya, alhamdulillah juga. Jadi nggak usah sok merasa kita ribut, jadi kita hormat ya. Udah senior nih.
Awak kan baru 55 tahun, masih muda kali. Masih muda kan, masih muda. Jadi gitu. Tapi perasaan sekarang udah rasa tua juga, udah jenggot udah putih gitu loh. Tengok di kaca itu ternyata udah tua juga kan. Kawan-kawan udah banyak yang meninggal gitu. Ada yang mati mendadak dan alhamdulillah udah tidak di khotimah. Nah jadi balik-balik ini kalau nilai suatu amal itu kalau istiqomah itu. Jadi kalau Ramadan kemarin kita sudah istiqomah, sekarang itu nilainya lebih tinggi. Memang satu lagi ya, tambah pengali satu lagi waktu dan tempat. Tempat makin suci, tempat makin bagus, nilainya makin tinggi, gitu loh. Ya, kemudian waktu, ya, bulan Ramadan lebih tinggi nilainya di luar Ramadan. Bulan haram nilainya lebih tinggi dari di luar bulan haram. Tempat juga gitu. Kalau di Mekah, di Madinah atau di Arafah bisa lebih tinggi nilainya. Jadi pengali amal itu banyak sekali. Ya, ada ikhlasnya, ada capeknya, ada bagusnya, ada kualitasnya, khusyuknya. Ada banyaknya, ada susahnya, ada waktunya, ada tempatnya. Termasuk juga misalnya kalau sedekah tergantung kedekatan, makin dekat orang kita kasih sedekah itu makin tinggi nilainya. Jadi kita beri sedekah kepada orang miskin, ya beda dengan orang miskin. Kalau miskin itu tetangga kita lebih tinggi nilainya. Jadi sama-sama miskin, tapi tetangga kita lebih tinggi nilainya. Kalau kita walaupun jumlahnya sama. Apalagi tetangga itu saudara pula lagi, lebih tinggi lagi. Udah miskin, tetangga pula, saudara pula lagi. Waduh. Itu walaupun jumlahnya sama, itu lebih tinggi. Jadi pengali suatu amal itu banyak sekali, luas sekali. Makanya mulai sekarang jangan ukur amal orang, Pak. Ya, jangan dia dengan kondisi itu dia lebih tinggi daripada kita, walaupun mungkin amalnya kayaknya lebih cetek. Bisa lebih tinggi dari kita pahalanya. Nah, jadi kita lebih menghargai orang lain, termasuk dari sisi istiqomah. Jadi mari kita istiqomah karena pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah SWT. Yang kedua, dengan istiqomah kita, Pak, ini kaitan dengan pahala ya, dengan pahala. Biar kita berhenti. Sebelum itu kita masuk dulu pada yang dimaksud dengan istiqomah itu apa? Ya, agak lupa. Ya satu amal yang kita kerjakan tidak berhenti, yang terus menerus tidak berhenti kecuali darurat. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi kita tetap kita kerjakan kecuali darurat. Darurat itu apa? Satu, darurat sakit. Kita berhenti kalau sakit. Yang kedua, musafir dalam perjalanan. Dan yang ketiga, ada hajat, ada kebutuhan yang sangat yang mesti harus kita penuhi. Gak apa-apa itu, walaupun itu kebutuhan dunia. Ya. Tapi ini tentu saja yang sifatnya darurat, bukan yang rutin. Kalau yang rutin ya nggak akan jadi istiqomah amal itu, udah rutin. Nah, mungkin jadi syukur. Ya. Tiba-tiba rajin suruh, terus misalnya Lebaran hari kedua, hari ketiga masih sibuk banyak apa ya apa-apa. Ya, belum. Atau misalnya puasa sunat. Biasa puasa apa? Biasa puasa Daud atau puasa Senin Kamis. Nah, tiba-tiba di awal-awal Ramadan ini, di awal Syawal ini, mungkin karena banyak tamu jadi nggak ada masalah. Jadi itu masih dianggap suatu hal yang bersifat kebutuhan. Makanya ulama-ulama menganjurkan, ya kalau kita puasa 6 itu jangan langsung di hari kedua. Kalau bisa ya hari ke-5, hari ke-6, karena mungkin hari kedua sampai hari ke-4, hari pertama sampai kita sedang silaturahim. Nah, masuk kepada yang keempat. Ada amal yang lebih tinggi, itu boleh kita tinggalkan amal yang istiqomah yang lebih rendah, boleh. Kalau ada yang amal yang lebih tinggi. Biasa disuruh, ini perlu saya sampaikan, ini yang kadang-kadang banyak orang yang nggak paham ilmu. Namanya amal prioritas. Contohnya kayak gini, ya. Baca Quran bagus nggak? Bagus. Tinggi amal. Bapak istiqomah habis subuh baca Quran. Tapi sekarang lagi ta'lim. Menuntut ilmu nilainya lebih tinggi daripada baca Quran. Ini banyak nggak paham baca Quran. Ceramah kalau nggak jangan baca di luar. Menuntut ilmu lebih tinggi nilainya. Jadi boleh kita bapak zikir biasa zikir. Nah sekarang juga ta'lim lebih tinggi nilai orang zikir. Tinggalkan zikir. Itu ada kita dapat pahala dapat pahala menuntut ilmu, dapat pahala zikirnya. Tetap dihitung sama Allah.
amal yang istiqomah itu. Nah, ini hati-hati, banyak nggak paham. Jadi kalau ada amal yang lebih tinggi, yang kita tinggalkan amal istiqomah itu tetap terdapat pahalanya, dan pahala yang lebih tinggi kita dapat. Apalagi yang wajib, malah berdosa kita mengerjakan amal yang sunnah, yang rutin, tiba-tiba masuk yang wajib, kita tinggalkan yang wajib atau kita pending wajib gara-gara sudah istiqomah, nggak boleh. Biasa qobliyah gitu loh, qobliyah, ya. Tiba-tiba udah qomat, tinggalkan. Begitu udah qomat, ya, minimal sampai hayal sholat hayal falah berhenti, udah batalkan qobliyah kita atau sholat sunat yang lain, karena yang lebih utama, yang lebih perlu enggak. Imam udah walad dolin amin, dia baru selesai ya apa namanya sunat, ini nggak paham ilmu, bisa berdosa. Kenapa? Ini panggilan wajib. Qomat itu panggilan wajib. Nggak ada lagi yang sunat yang lain. Yang wajib. Ya, jadi gitu. Minimal Anda satu dipanggil qomat, udah jelas kode qomati sholat. Berarti Anda nggak taat dong. Apa kode sholat segera digerakkan kan gitu? Berarti Anda sudah nggak taat Anda kepada muazzin atau yang qomat. Yang kedua nggak taat sama imam. Imam bilang tahu suhu vakum. Anda sholat di bawah itu. Itu perintah imam. Sami'na wa ata'na. Jadi ini kalau jadi ada amal yang lebih tinggi, kita tinggalkan amal yang rutin itu. Apalagi itu yang bersifat wajib, jadi malah berdosa yang sunnah itu. Ibu-ibu lagi puasa sunnah, tiba-tiba udah jelas rutin Senin Kamis atau daun, tiba-tiba suami pulang ngajak gitu loh, batalin. Nggak bang, aku lagi puasa, bosan. Walaupun itu tidak dapat dua-dua double pahalanya. Pahala yang rutin kita dapat, pahala yang tinggi kita dapat. Jadi gitu, banyak nggak paham. Namanya fikul aulawiyah. Ya, jadi yang lebih tinggi lebih didulukan. Nah kecuali kalau khutbah ya, ini kalau ini khutbah ada hadisnya. Ini kalau kita bicara kalau tidak ada hadis, kalau ada hadisnya kita harus pegang hadis, karena hadis kita nggak tahu ada keutamaannya. Ya, kecuali khutbah. Ya, kalau khutbah, imam khutbah kita terlambat, itu nggak apa-apa, kita qobliyah dulu. Sorry, apa namanya tahiyatul masjid. Karena itu ada hadisnya. Jadi kalau ini beda. Jadi kalau yang tidak ada hadisnya, secara umum apa? Yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. Dan kita dapat pahala dua pahala. Nah jadi gitu. Jadi bapak-bapak yang biasa zikir sudah berarti zikir dengarkan. Dapat. Tapi Ustaz saya nggak suruh, nggak apa-apa, dapat pahala suruh kita udah. Karena kita mengerjakan yang lebih tinggi. Nah, dia tiba-tiba lagi ngaji suruh dia sendiri. Nah ini kurang paham ilmu. Maka itu penting, beramalnya harus pakai ilmu. Jangan pakai apa namanya? Jangan pakai feeling, jangan pakai perasaan, itu jangan pakai zone. Dapat pahala, double ada pahala. Pahala menuntut ilmu dapat, pahala zikir dapat karena biasa rutin zikir, pahala syukur dapat. Karena menuntut ilmu, tolabul ilmu, faridatun, lebih tinggi nilainya, fardu nilainya. Ya. Atau termasuk juga dia baca Quran, iman khutbah dia baca Quran itu nggak boleh juga, sama ada orang kan dia baca Quran lagi khutbah, nggak boleh. Babnya sekarang Anda mendengar, istamimu dengar kata Nabi. Baca Quran bagus, tapi apa namanya timingnya nggak cocok kalau lagi khutbah. Sama seperti baca Quran, bagus. Kalau dibaca dalam sujud malah berdosa, Pak. Jadi sujud nggak boleh baca Quran. Bab sujud, Anda disuruh ngomong sama Allah, disuruh doa. Kalau baca Quran kan bab Allah ngomong sama kita. Nah, jadi malah begitu. Ya kecuali Quran yang isinya doa yang kita baca itu lain lagi, Pak. Jadi balik kita. Nah, jadi beramal itu kalau kita berhenti, kalau kita darurat yang tadi tetap dihitung kita beramal. Bayangkan Pak, kita sakit tetap dihitung. Jadi gak usah kita merasa kecil hati. Loh aku sakit gak bisa tahajud lagi, gak apa-apa. Anda dihitung tahajud terus, kita dihitung tahajud terus. Kita musafir 2 minggu, 3 minggu, gak apa-apa. Amal itu dihitung kita. Itu enaknya amal yang rutin, amal yang istiqomah. Walaupun kita tidak mengerjakan tetap dihitung. Kan enak amal gini Pak. Kita sakit, kita musafir, atau ada hajat, tiba-tiba kita sedang ada hajat, enggak apa-apa kita tinggalkan, karena ini hajat, apalagi memenuhi kebutuhan saudara. Nah, apa lagi? Nah, jadi gitu, itu enaknya yang
Kedua, orang beramal berhenti dia tetap dihitung beramal. Asal istiqomah, tapi kalau nggak istiqomah bebas. Nggak biasa tahajud terus sakit ya nggak dihitung. Orang nggak biasa tahajud, nggak biasa ke masjid tiba-tiba sakit ya nggak dihitung. Biasa ke masjid selalu tiba-tiba sakit tetap dihitung. Biasa ke masjid tiba-tiba musafir tetap dihitung. Itu enaknya amal istiqomah. Diam pun kita karena satu hal dan lain hal darurat tetap dihitung amal itu. Nah, termasuk contohnya tadi masalah apa? Masalah yang ada amal yang lebih baik itu. Contoh misalnya puasa sunat diundang makan Pak. Ya, jadi jangan apa? Kita kadang-kadang begitu. Nggak apa-apa kita nggak mau makan juga nggak apa-apa asal itu sunat kalau undangannya nggak ada. Tapi memenuhi itu double. Pahalanya lebih tinggi. Dapat dua-duanya, pahala sunatnya dapat, pahala undangannya dapat. Cuma pesan saya kalau orang mengundang tetap puasa paginya sama kami ketika lagi undangan itu. Jangan udah ada puasa. Jangan, biar dapat pahala puasa. Ini kita di undangan siang nih. Ya kan? Udah ancang-ancang gua nggak puasa, jangan puasa aja. Makannya kapan? Bukanya kapan? Pas lagi undangan. Dan cuma jangan diomongin. Ya, saya ini gara-gara sana saya ini puasa. Karena jangan jadi nggak ikhlas nanti. Karena sudah begitu diomongin, jangan udah makan aja udah. Cicip aja udah, jadi lebih ikhlas. Ya Bu ya, jadi kalau udah biasa kita puasa, tiba-tiba undangannya. Karena kita nggak tahu Pak, kalau tiba-tiba undangannya batal ya kan Pak. Tapi kan alhamdulillah kita ada pahala dua-duanya. Nah jadi gitu. Nah, jadi bukanya kapan? Bukanya kapan? Nah, ya termasuknya tadi misalnya contohnya suami pulangnya siang-siang, deh abang pulang siang ya Bu, batalnya siang aja, jangan dengan puasa di pagi-paginya. Terus kita nggak tahu tiba-tiba tengah jalan kita meninggal sebelum ke sana. Tetap kita dihitung beramal. Tapi kalau kita udah nggak puasa duluan, itu udah niat duluan nggak puasa, jangan tetap niatkan puasa. Biar dapat pahala dari pahala istiqomah. Itu yang kedua. Bahkan yang ketiga Pak, hebatnya kita mati tetap dihitung kita beramal. Falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang enggak pernah putus. Mati Pak, dapat. Kenapa? Karena amal itu istiqomah. Bahasa kita nya kau atau kita. Kalau enggak mati kita beramal. Jadi berhentinya kita gara-gara mati. Jadi mati kita tetap dihitung beramal sampai hari kiamat. Itu salah satu amal yang mengalir Pak. Jadi amal yang mengalir itu bukan hanya 3. Ya, amal satu apa tadi amal yang mengalir? Yang biasa tadi, ya. Tidak mantap pun Adam iqta amaluhu illa min talatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u aw waladin shalih yanta'ula. Ada lagi selain 3 ini. Apa? Sedekah jariyah. Jadi kita wakaf. 2, ilmu yang bermanfaat atau dimanfaatkan. 3, anak yang soleh. Tambah 1 amal-amal yang istiqomah. Kita mati Pak dihitung pahala karena kita istiqomah. Sakit aja dihitung, mati pun dihitung. Karena kalau mati pun termasuk sakit yang selama-lamanya. Ya itu enaknya amal istiqomah. Tapi kalau kita nggak istiqomah, kita meninggal ya nggak dihitung. Sayang baik-baik tahajud kita dihitung, puasa Senin Kamis kita dihitung, baca Quran kita dihitung, suruh zikir kita ke masjid kita dihitung. Bayangin, kita mati dihitung, weh ngalir kita dihitung. Weh tinggal nangguk aja, orang Medan bilang nangguk itu apa? Ngutip aja, ngutip pahala. Pernah nggak ada pertanyaan? Mungkin bapak ibu pernah dengar, Ustaz, kayaknya Tuhan nggak adil ya. Dalam hal apa? Kayak gimana adil? Masa ada orang yang kafir gitu loh. Ya, kafir dia mati kafir ya. Masa kafirnya mungkin 20 tahun, 30 tahun, umurnya cuma 50 tahun atau 70 tahun. Kok dia di nerakanya abadi, kekal? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kok kekal sih? Bahkan umurnya cuma 50 tahun atau 70 tahun itu baru 100 tahun. Tapi kenapa dia di neraka dia kekal? Katanya Tuhan adil. Harusnya di neraka ya 60 tahun juga lah, kan umurnya 60 tahun atau 70 tahun lah, itu kan baru adil. Pernah nggak dengar pertanyaan begitu? Nah, ini saya tahu. Atau maksud juga ada orang yang beramalnya kan cuma 50 tahun.
Ya, beriman beramal saya 10 tahun, harusnya ya 50 tahun dulu ada di surga. Ya udahlah, tempatnya ya netral lah gitu. Kenapa? Bisa abadi dia. Lanjutan ayat itu. Apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda jannatin khalidina fi abada. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Kok bisa begitu? Bahkan amal kita cuma 50 tahun, amal kita 70 tahun, kok bisa abadi di surga? Jawabannya ini, kalau dia tidak mati maka dia tetap beriman dan beramal soleh. Pantas dia surga. Jadi kalau dia jadi hanya mati yang bikin dia berhenti. Nah, termasuk orang kafir ini, kalau dia tidak mati, kalau dia nggak mati, dia akan kafir selama-lamanya. Kalau nggak tahu. Nah, jadi begitu. Jadi pantas dia abadi di sana karena hanya mati. Makanya dalam ayat selalu katakan mati mereka ya wahum kufar, jadi matinya dalam kekafiran, matinya dalam kekafiran, atau kafir dia mati dalam kekafiran itu. Coba gitu, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar, selalu begitu. Jadi balik kita bilang tadi, jadi enaknya amal soleh kita meninggal, falhum ajrun khairum mamnun. Amal kita ngalir terus, kan enak. Nah, jadi enaknya itu, jadi mati pun kita dihitung beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Nah, yang paling top yang kelima. Apa? Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau amal itu kecil. Jadi meraih cinta Allah bukan hanya dengan yang besar-besar, Pak. Karena kalau kita itu kembali Allah, enggak, yang kecil pun bisa asal istiqomah. Ini punya hadisnya gitu. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Suatu amal itu yang paling dicintai. Kata-kata ahabbu itu artinya yang paling. Dalam bahasa akbar, wazannya wazan akbaru af'alu. Yang paling, ahabbu yang paling, al-a'mali amal ilallahi yang dicintai Allah itu adalah adwamuha, dia terus menerus wa in qalla walau sedikit. Jadi dengan amal yang sedikit kita bisa meraih cinta Allah SWT. Bukan hanya jihad fisabilillah, itu jelas. Semua orang tahu, ya, sedekah yang bukan begitu, tapi yang kecil-kecil, gitu dia istiqomah. Maka nilainya kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu enaknya amal istiqomah. Apa mungkin yang ringan-ringan menurut kita? Apa sih kan? Yang mungkin yang sangat sederhana, senyum. Ya tentu saja ketentuan berlaku. Nanti kita bahas saat ketentuan berlaku ya. Ikhlas itu ketentuan pertama ya, ikhlas. Biar gede, kalau nggak ikhlas nggak ditolak, apalagi kecil. Jadi gitu. Amal yang kecil-kecil. Sekarang amal yang kecil aja asal istiqomah dicintai Allah, apalagi amal-amal besar. Tahajud itu besar itu. Sholat di masjid besar itu. Baca Quran besar itu. Zikir, waduh. Apalagi amal yang kecil. Mungkin ada orang kerjanya cuma sederhana, Pak. Di jalan ada sampah dia kutip, itu kayaknya kecil. Imatatul ada historik itu. Membuang sampah dari jalan, membuang hambatan di jalan, itu kayaknya kecil. Tapi itu kalau istiqomah, itu nilainya besar. Apa aja amal-amal yang kita anggap mungkin remeh, temeh. Nah, itu kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Amal-amal dunia, tapi yang bisa membuat kita masuk surga, atau membuat Allah ridho sama kita. Amal-amal dunia. Ya. Jadi mulai sekarang, mari kita istiqomahkan amal itu. Ya, mumpung masih suasana. Sekarang bagaimana caranya? Lihat dulu nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, amal yang ada di Ramadan itu coba di list deh. List dulu, ada berapa amal sunat ya? Yang wajib lah, pastilah. Ya. Apa? Yang sunat-sunat. Ya. Kalau sholat fardu kan udah pasti lah. Mau nggak mau ya kerja. Yang setelah itu ke masjidnya itu tidak fardu. Kalau nanti mengatakan wajib, artinya sebagian mengatakan sunat muakkad. Yang sepakat itu adalah ya namanya wajib ya, jadi bukan sampai pada level fardu. Nah jadi gitu, yang begitu-gitu coba kita list apa amal-amal kita. Tahajud, puasa Senin, puasa, apalagi baca Quran, zikir, sedekah, apalagi yang amal-amal Ramadan kemarin. Tentu saja tarawih nggak masuk lah, ada lagi tarawih. Ya, itu bedanya Pak. Jadi bedanya qiyamul lail dengan tahajud itu hanya ada di luar Ramadan. Kalau dalam Ramadan sama aja. Qiyamul lail, tahajud juga itu sama dihitung. Kalau di luar Ramadan beda.
Ya, tahajud itu bangun tidur kita baru tahajud. Kalau dalam Ramadan semuanya hitungannya qiyamul lail. Tahajud qiyamul lail, tarawih pun qiyamul lail. Begitu hitungannya sama. Kalau di luar beda, tahajud. Ya, jadi ba'diyah isya itu enggak qiyamul lail judulnya, tetap ba'diyah isya. Ya, tapi kalau di Ramadan itu hitungannya semua yang sunat setelah isya itu qiyamul lail semua itu. Jadi gitu, balik pada gitu. Coba hitung apa aja lagi amal-amal kebaikan kita yang di bulan Ramadan. Sekarang enggak apa-apa, Pak. Kalau ada 20, minimal istiqomahnya 2, 3. 1 pun jadilah asal bisa istiqomah. Cobalah di list. Apa? Harus saling tinggal dong. Masa dari 20 amal semuanya bubar? Ke masjidnya bubar. Apa lagi? Zikirnya bubar, baca Qur'annya gitu. Jadi gitu, maka sekarang coba caranya mulai coba di list amal-amal kita di bulan Ramadan. Ya, apa? Ya, misalnya apalagi misalnya baca buku agama, apa? Ya, kalau itu menjadi rutin bagi kita. Dah, jadi cara pertama list. Itu dah dapat poin. Kan lebih mudah. Yang enggak saus 20-20-nya lah. 1 pun jadi dah. 2 bagus, 3 lebih bagus lagi, apalagi itu sampai 5, apalagi 10, aduh lebih bagus lagi. Ya syukur-syukur kalau tahun depan meningkat, hari ini dapat istiqomah 2, tahun depan dapat istiqomah 3, tahun depan lagi istiqomah 4. Kalau 20 tahun kan 20 amal gitu ada istiqomah. Ya kalau bisa begitu terus, lebih bagus. Kalau tidak 2 pun jadi kita bawa mati. Yang 2 itu akan mengalir terus sampai kita mati, sampai hari kiamat. Itu jadi cara pertama itu. Yang kedua, ya Pak, mulai sekarang beramal itu jangan pakai mood, enggak mood tetap kerjakan. Pahalanya gimana Ustaz? Tetap dihitung ikhlas sama Allah. Justru jangan-jangan yang tidak mood tetap ikhlas. Jadi sekarang jangan mood-moodan Pak. Mood enggak mood kerjakan. Karena kalau kita mood doang kita kerjakan, jangan-jangan itu kita enggak ikhlas. Bukan kenapa kau beramal? Ya, walaupun belum tentu, tapi bisa jadi. Kenapa kau beramal? Karena mood, bukan karena Allah. Terus kan mood nggak mood kerja. Ya. Kalau mau dia kita jadikan amal istiqomah kita dulu, amal yang akan dicintai orang yang tadi biar kecil. Sedangkan mood biar dia jadi amal istiqomah. Ya, jadi sekarang kira-kira nggak enak. Jadi hanya berhenti kalau apa tadi? Biar nggak mood kerjakan, biar sempit kerjakan, biar berat kerjakan. Kecuali apa tadi? Darurat. Darurat itu apa? Yang 4 tadi. 1 sakit, 2 musafir, 3 ada hajat, yang keempat ada kebutuhan yang ada apa? Ada amal yang lebih tinggi. Nah, jadi mulai sekarang biar berat, biar ini kerjakan semampu kita bisa. Ketiga, biar jadi alam istiqomah dia. Kalau tiba-tiba bukan karena darurat kita berhenti bayar, kerjakan di tempat yang lain. Bahasa kita kodok. Nah, biar jadi istiqomah kodok. Nah, bukan karena darurat, kalau darurat aman. Karena kalau darurat kan tetap dihitung. Tapi yang non 4 tadi ini, tiba-tiba ada apalah gitu, tiba-tiba malas atau ngantuk buat tidur dah gitu. Ada namanya juga manusia. Bayar. Bapak biasa suruh berapa zikirnya, mungkin ada 1000 zikir misalnya. Kalau dihitung waktunya mungkin 1 jam, biasa itu rutin. Tiba-tiba ngantuk kali, bukan karena capek, bukan karena sakit, tapi tiba-tiba malas, ngantuk aja, tidur aja. Sudah, bayar aja Pak. Habis zuhur bayar, habis asar bayar, zikir. Dari itu. Jadi kalau kita ada niat membayar, nah itu akan lama-lama jadi amal istiqomah. Tapi kalau nggak bisa, ya udahlah nggak apa-apa. Lama-lama ya hilang dia. Apa bahasa kita ya? Kodok, ini namanya kodok sunnah. Jadi selama ini kan yang ada kodok apa? Yang ada kodok apa? Wajib. Yang sunnah bisa dia kodok. Kalau menjadi amal ini kita. Ada seorang sahabat itu bahkan, ya, di waktu yang dilarang dia sholat. Dia biasa sholat qobliyah subuh. Biasa kita sholat apa? Sholat fajar. Nah tiba-tiba dia tidak sempat karena mungkin ngantuk, tiba-tiba terlambat atau apalah sebagainya. Dia habis sholat subuh, dia ke sholat lagi. Dia kodok. Ditanya sholat, apa sholat apa kamu habis sholat subuh kan? La sholata
ba'da subuh kan ada di situ. Biasanya kalau di masjid itu Pak, la sholata ba'da subuh hatta tatlu'a syams, wala sholata ba'da asar hatta taghrib syams kan gitu. Tidak ada sholat sampai sholat subuh, maksudnya sholat sunnah sampai matahari terbit. Tidak ada sholat setelah asar sampai matahari. Dia sholat habis subuh, sholat sunnah. Kata dia kenapa mau sholat? Ya saya kodo qobliyah saya. Nah, jadi gitu Pak. Jadi berdasarkan ini amal yang rutin kita kerjakan boleh kita kodo. Biar dia menjadi apa tadi amal-amal istiqomah. Supaya apa tadi? Supaya kita berhenti tetap dapat pahala. Supaya kita mati pun tetap bernilai dia. Nah itu enak. Jadi ketiga, ketika kita tidak sedekah juga gitu, tiba-tiba sempit, tiba-tiba kalau sempit karena apa nggak apa-apa, tapi tiba-tiba karena lupa atau karena apa, kotor aja. Oh sedekah saya sebulan misalnya tiap hari sedekah. Ini sebagai contoh Pak ya. Ini amal perbandingan amal. Orang yang baca Quran perbandingan amal. Misalnya kita baca Quran sebulan khatam lah bahasa kita. Ya sebulan khatam. Orang yang nyicil sehari 1 juz dengan orang yang 1 hari tiba-tiba dia baca atau seminggu sekali lah dia bikin menjadi 5 juz kira-kira gitu. Itu yang baik tiap hari 1 juz. Termasuk juga sedekah. Tiap hari kita misalnya sedekah 1.000. Sebulan berapa? 30.000. Nah orang yang sekali 30.000 dengan tiap hari 1.000 lebih bagus yang 1.000 tiap hari. Karena nilainya beda. Ini nilai istiqomah. Nah, jadi amal itu bagus begitu. Ya, jadi makin walaupun total jenderalnya sama, tapi karena yang satu apa? Dia terus rutin tiap hari itu nilainya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya syukurlah, enggak apa-apa kita ini perbandingan saja. Nah, balik kita. Jadi kalau nggak bisa dia apa? Diqodho. Biasa tahajud. Kita mau jadikan tahajud amal istiqomah maksudnya. Kita mau jadikan ini maksudnya gini, kita mau jadikan tahajud amal istiqomah maksudnya gitu. Tiba-tiba nggak bisa karena tadi bukan karena sakit, bukan karena bablas saja gitu. Ya, tapi kalau karena sakit atau karena capek banget kali ya oke lah. Capek itu nggak dihitung kecuali kalau sakit yang bikin sakit lah gitu. Ya. Bayarnya kapan? Di waktu duha atau di waktu habis sholat zuhur. Nggak apa-apa. Berapa kita sholat? Cuman bayarnya kalau ganjil jadi genap. Biasa 11, bayarnya di zuhur, habis zuhur atau habis pas lagi waktu duha, bayarnya di 12. Paham maksudnya? Jadi ganjil itu hanya sholat apa? Hanya sholat begitu dia dibayar jadi genap ya. Kira-kira gitu. Biasa tahajud 11, bayar waktu duha 12. Atau biasa 5, bayarnya 6 di waktu tadi habis di waktu duha ya, atau di waktu bisa kita qodho Pak. Akan menjadi kalau kita nggak bisa qodho, lama-lama jadi rutin itu, dihitung rutin kita. Ya cuma jangan dibalik, masa tiap hari nggak bisa terus ya kayak istiqomah namanya. Kok sholat apa? Qodho apa namanya? Qodho sholat malam. Tapi tiap hari qodhonya nggak betul lah. Itu sholat duha namanya. Ya sholat duha 12 rakaat namanya. Atau sholat ba'diyah Ba'diyah zuhur 12 rakaat namanya misalnya gitu ya. Jadi bukan apa? Bukan tahajud. Enak kali kalau mau dapat pahala tahajud kok kerjakan siang terus. Beda dong pahalanya. Ya, jadi sholat tahajud nilainya top. Jadi amal sunat, sholat yang paling top sholat sunat itu sholat apa? Sholat tahajud. Ya, nah, jadi balik kita yang tadi. Jadi mood nggak mood kerjakan. Tadi yang nomor 2. Ya, yang ketiga apa tadi? Kalau nggak bisa karena bukan darurat, tapi kalau darurat aman tuh, dapat pahala gitu. Sakit aman, gak usah diqodho. Gitu. Musafir, ya diqodho. Nah, saya kadang-kadang Pak ini mungkin ada happy-nya lah gitu. Ya, ada happy-nya. Jadi misalnya kita tanda petik biasa puasa sunat. Tiba-tiba kita di luar nggak sunat, alhamdulillah nggak puasa enak makan nggak apa-apa, kalau berpahala kita. Jadi kita nikmati ketidakpuasaan nggak apa-apa. Dapat apa istilahnya bonus. Nah termasuk dalam sholat sunat Pak nggak perlu kalau kita makanya sholat yang 4 rakaat ya
Kalau udah kita 2 rakaat, udah nggak usah lagi ba'diyah qobliyah lagi. Nggak ada, orang musafir itu nggak ada lagi qobliyah ba'diyah kecuali subuh. Beda. Jadi qobliyah subuh nggak ada, qobliyah asar nggak ada lagi. Qobliyah asar tetap dihitung. Qobliyah maghrib, ba'diyah isya tetap kita dihitung. Karena yang 4 aja dibikin 2, apalagi yang sunat gitu. Yang 4 itu wajib kita bikin 2. Nah, jadi balik tadi. Jadi mulai sekarang kalau kita sedang nggak bisa, kalau nggak jadi apa namanya supaya jadi amal istiqomah, qadha aja, tayar ya. Ini namanya qadha sunat untuk menjadi amal yang ini caranya. Nah yang terakhir kita masuk kepada, nah bagaimana apa yang saya bilang tadi syarat ketentuan berlaku biar dia menjadi amal yang hebat. Karena nggak bisa bilang jadi amal unggulan. Satu apa? Ikhlas. Syaratnya harus ikhlas Pak. Kalau nggak ikhlas nggak bisa. Biar istiqomah gimana pun kalau nggak ikhlas. Yang kedua, kalau dia mau jadi nilai tinggi, baguskan kualitas. Secara otomatis biasanya jadi bagus deh, baguskan kualitas. Ya kita ibarat kita ngaji, kalau udah rutin itu lama-lama pasti bacanya lebih bagus. Jadi baguskan kualitas. Jadi sholat sunatnya baguskan kualitas. Kalau kita udah biasa tahajud, biasanya setengah jam, makin lama jadi 45 menit. Itu baguskan kualitas. Itu yang enggak. Nah, yang ketiga yang paling bagus, enjoykan dia. Enjoykan apa? Nikmati, Pak. Ini juga menjadi sebenarnya masuk dalam bab apa namanya? Bab tadi bagaimana caranya. Tapi bisa juga di sini. Kalau udah dinikmati, Pak, itu pelan-pelan jadi amal istiqomah. Sesuatu yang nikmat jadi enggak berat lagi kita kerjakan. Jadi ibu-ibu, salah satu ciri bahwa amal itu akan menjadi istiqomah kita bisa nikmati. Kalau saya nikmati amal, udah gak terasa lagi dia, gak berat lagi. Orang yang biasa tahajud itu gak baru awal-awal kan, apa bahasa kita nih, alarm sampai 5 bab gitu kan, tengot, matikan, jadi apa? Jam 3, 3.15, 3.30, 3.45, saking pengen tahajudnya kan gitu. Ya gak apa-apa. Tapi kalau sudah biasa, gak perlu pakai alarm tuh bangun nanti. Itu berarti sudah apa namanya? Sudah kita nikmati. Jadi kalau bisa yang ketiga itu kita nikmati. Kalau kita nikmati, insya Allah itu akan jadi amal terbaik. Nah, jadi kalau ini kita paham, amal-amal begini, insya Allah mudah-mudahan kita nantinya dalam keadaan berbawa iman, amal soleh yang wajib-wajib, ya, amal sunnah yang besar-besar, misalnya sepukul-sepukul, dan juga amal-amal yang sunnah yang istiqomah. Yang hebatnya kalau kita udah dicintai Allah, nanti masuk surga lewat pintu itu. Jadi surga itu nanti ada apa namanya? Ada pintu-pintu. Jadi salah satu pintu adalah pintu-pintu yang amal soleh. Orang yang amal solehnya puasa terus masuk pintu ar-rayyan. Orang yang amal solehnya sholat nanti pintu sholat, pintu sedekah, pintu birrul dan seterusnya. Insya dan kita semua dipanggil dalam kami iman dan membawa amal-amal yang istiqomah dan insya Allah mengalir terus saat kita nanti dikubur. Amin ya rabbal alamin. Dari baca antara alhamdulillah majlis alhamdulillah saudara-saudara astagfirullah warahmatullahi wabarakatuh. Sudah duha ya.